pagi, mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun cuaca dingin, tetapi kami dapat bangun dan dapat memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kami mau merenungkan akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita baca Yesaya Yesaya 40 ayat 1 Shalom Pak Bambang, Bu Vera, Shalom Pak Saiman, Bu Saiman, Shalom Bu Wanda, Pak Budi, Shalom Bu Foni, Pak Paulus, Shalom Fani, Shalom Bu Tiar, Shalom Patrick, Shalom Pak Antono Utomo, Bu Silvi, Valerie, Shalom, selamat pagi. Suaranya hilang. Kita baca Yesaya 40 ayat 1 sampai 8. Yesaya 40 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan ya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata.
dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah," jawabku. "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Hai Sion, pembawa kabar baik. Selesai sampai 8. Oke. Kita ulangi 40, Yesaya 40 ayat 8. Kita ulangi baca Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Pagi CCMI, pagi Rima, Pak Anton, selamat pagi. Stefanus, VV, selamat pagi. Pagi ini perikop daripada firman Tuhan yaitu kebenaran yang tidak pernah berubah. Ada suatu kisah yaitu waktu putra saya Xavier masih kecil, kami pernah membaca cerita kanak-kanak tentang seorang anak laki-laki yang melawan gurunya dan mengganti cara menyebut ballpoint dengan nama yang dikarangnya sendiri. Ia lalu meyakinkan teman-temannya sekelasnya untuk menyebut ballpoint dengan nama karangannya tadi. Kabar tentang sebutan baru untuk ballpoint itu lalu menyebar ke seluruh kota. Akhirnya orang-orang di seluruh negeri mengubah cara mereka menyebut ballpoint hanya karena mereka menerima realitas yang dibuat-buat oleh anak tadi sebagai kebenaran universal. Sepanjang sejarah manusia berdosa telah meyakini berbagai versi kebenaran yang terus berubah-ubah atau mengikuti pilihan pribadi yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Namun Alkitab menyatakan adanya satu kebenaran, satu Allah yang sejati dan satu jalan menuju keselamatan, Mesias yang melaluinya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya, di Yesaya 40 ayat 5 nanti ya. Yesaya 40 ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nabi Yesaya menegaskan bahwa manusia seperti semula makhluk ciptaan lainnya bersifat sementara, tidak sempurna dan tidak dapat diandalkan. Seperti yang dikatakan di ayat 6 dan ayat 7, ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput-rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Sang Nabi berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi
firman Tuhan Allah tetap untuk selama-lamanya. Di ayat 8 tadi ya. Nubuat Yesaya tentang kedatangan Mesias memberikan dasar yang dapat dipercaya, penghiburan yang teguh, dan harapan yang pasti. Kita dapat mempercayai firman Tuhan karena Tuhan sendiri adalah Sang Firman. Nah, di Yohanes 1 ayat 1, ya, Yesus adalah kebenaran yang tak pernah berubah. Ya, coba baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Ya. Yesus adalah kebenaran yang tak dapat berubah. Di sini ada pertanyaan, yaitu pernahkah Anda tergoda untuk menolak apa yang dikatakan Alkitab hanya karena orang lain meyakini suatu pandangan yang berbeda sebagai kebenaran? Ya, pernah ya kita diragukan ya dengan perkataan-perkataan orang lain itu, dan penafsiran tentang Alkitab ya. Bagaimanakah Anda dikuatkan oleh kebenaran bahwa Yesus itulah Sang Firman dan kegenapan dari seluruh janji Allah? Ya, ini harus yang kita yakini ya. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk menunjukkan dengan hidupku bahwa aku mempercayai Allah sebagai kebenaran yang tidak pernah berubah. Ya, ini kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah ya, karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang layak kita sembah, kita puja, kita puji, dan Dialah satu-satunya Allah yang memberikan semua yang terbaik, dan kita percaya kepada firman-Nya dengan yakin dan tanpa tergoyahkan oleh ya penafsiran tentang Alkitab yang macam-macam itu. Ya, tetap kita tidak goyah dan kita tetap yakin firman Tuhan itulah yang benar. Yang kita percayai di dalam Mazmur dikatakan Tuhanlah gunung batuku. Jika kita ini sungguh-sungguh percaya meletakkan dasar iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, maka kita tidak mudah untuk digoyahkan. Hari-hari ini banyak orang seperti anak kecil tadi ya, menyebut satu hal, misalnya tadi ballpoint, tapi dikatakan mungkin dengan istilah lain, dan orang bisa mempercayai seperti itu. Alkitab banyak diselewengkan dan dikatakan tidak sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Kalau kita pelajari sejarah Alkitab, ada 70 tua-tua yang merapatkan atau berpikir tentang tulisan-tulisan yang layak dikanonisasi sehingga menjadi Alkitab. Jadi Alkitab itu memang diwahyukan oleh Roh Kudus dan ditulis oleh rasul-rasul dan orang-orang yang cakap, dan ilhamnya adalah dari Roh Kudus. Nah, disitulah kemudian dikanon, artinya diukur dengan buluh kanon, sehingga ada konsili di Nisea, konsili di mana-mana yang merapatkan atau meeting tentang kebenaran ini untuk dibukukan. Ada beberapa yang tidak masuk di dalam kanonisasi, disebut kitab-kitab Deuterokanonika,
itu kepunyaan orang-orang Katolik, mereka menyisipkan di dalamnya. Kebenaran itu tidak akan lenyap. Manusia akan lenyap. Manusia ini umurnya terbatas ya. 70 dan 80 kalau kuat. Seharusnya 120 itu dikatakan di dalam Keluaran ya. Tetapi ada banyak orang 70 sudah finish. Seperti kata Musa, 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Hari-hari ini banyak orang menjadi tidak kuat. Karena apa? Makanan, saudara-saudara ya. Kemarin saudara kami menderita pre-diabetes. Karena apa? Makanan. Padahal dia itu sudah menjaga makanannya tapi tidak pernah check up. Itu pentingnya untuk checking ya. Ada banyak pelayanan check up. Ada yang gratis, ada yang lebih murah. Misalnya 1 juta bisa jadi 300. Itu perlu ya minimal 1 tahun sekali. Atau kalau sudah lansia 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya. Supaya tahu faal darahnya bagaimana. Nyawa ada di dalam darah. Dan di dalam darah itu diangkut segala macam nutrisi dan juga hal-hal yang buruk juga ada di dalamnya ya. Ada yang harus pasang ring jantungnya karena sumbatan. Karena apa? Makan yang enak-enak ya. Makan enak itu gorengan, betul enggak? Ya, puas kalau makan gorengan. Katanya Pak Gem, kalau makan sayur-sayur itu enggak wareg. Ya kalau makannya 1 kilo ya wareg. Karena lemak itu kan menyebabkan usaha kerja keras daripada pencernaan kita dan juga akhirnya meninggalkan residu ya. Kalau minyak jelantah itu, kalau hawa dingin gini ini kan menjadi apa itu? Membeku ya. Membeku. Dimasukkan ke kulkas gitu jadi membeku lah. Seperti itulah. Dan bekuan-bekuan itu menempel di dinding-dinding pembuluh darah sehingga akhirnya harus dikoroi. Bypass. Dikoroi, kalau sudah macet-cet ya di bypass ya. Dikasih ring. Kalau masih belum dikasih ring, kalau masih tipis dikasih obat untuk menggelontor dan sebagainya. Dan akhirnya memang rekan kami berkata bahwa kita harus jamu jarak. Apa itu jamu jarak? Jaga mulut dan jangan rakus. Nah itu ya. Memang lemak itu kan miliknya Tuhan. Tuhan sudah mengatur pola makan kita di kitab Imamat ya. Itu semua tertulis dan itu baik adanya ya. Kalau dikatakan di perjanjian baru kemudian perjanjian lama itu tidak berlaku, bukan tidak berlaku. Tetapi digenapi ya. Dan di perjanjian lama dikatakan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum itu dengan mengucap syukur kepada Allah. Dan agar tidak menjadi sandungan bagi orang lain ya. Bukan berarti semua harus kita makan, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita konsumsi. Misalnya makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala di meja sembayangan itu kan sudah dimakan oleh berhala ya. Ya jangan kau makan lah. Minta yang belum dipersembahkan kepada berhala. Tentunya ada ya di dapur kan ada panci-panci yang banyak isinya. Tetapi kalau itu lemak kan kita harus menghindari ya. Supaya kolesterolnya tidak tinggi, trigliseridnya tidak tinggi ya. Uratnya tinggi. Indonesia ini kan kaya dengan kelapa sawit, dengan kelapa. Nah itu minyak ya. Makanya orangnya suka menggoreng ya. Semua digoreng enak, tempe, tahu digoreng enak. Tapi kalau dikukus jadi tidak enak, tidak laku itu di meja makan ya. Karena semua yang mengandung minyak tentu enak ya. Tapi seharusnya minyak atau lemak itu haknya Tuhan ya.
Tuhan ngomong dengan demikian itu maksudnya itu jangan makan ya. Boleh makan, tapi di dalam doa Bapa kami dikatakan apa? Secukupnya. Jadi ayo jamu jarak ya. Apalagi yang usianya udah mendekati senja atau sudah senja ya. Ketika Anda memakan lebih dari porsi yang disarankan, maka harus mengeluarkan energinya. Mungkin goyang-goyang, jalan sehat, jalan kaki, dan sebagainya. Tapi juga nggak boleh kecapean ya. Karena masalahnya dengkulnya ini sudah sakit juga gitu ya. Kalau digoyang-goyangkan karena sudah goyang selama 70 tahun ya. Kadang-kadang dokter itu kan bergurau ya. Ini bagaimana dok? Kok bisa ya? Ritme jantungnya itu enggak bagus dan sebagainya. Ya sudahlah. Itu loh sudah 70 tahun, 80 tahun berdetak tanpa henti ya, tanpa jeda ya. Bagaimana itu bisa ya? Luar biasa kan ciptaan Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba berhenti seperti tadi, ternyata usia manusia itu seperti rumput. Ya, pagi ada, sore sudah nggak ada ya. Bunga rumput itu pagi ada, sore sudah layu ya, sudah layu. Tapi firman Tuhan tidak pernah layu. Firman Tuhan selalu ada di sepanjang waktu. Dan itu tetap. Selamat pagi, Bu Lasma, Bu Titik Sulistiani, Bu Suhermi Meriam. Selamat pagi. Nah, supaya kita bisa tetap sehat, melayani Tuhan bagaimana? Nah, ini karena apa ini? Flu ya, dingin, terlalu dingin, kemudian main air ya. Main air dalam hal apa? Kora-kora. Kemudian ngebersihin akuarium ya, dingin. Kasihan ikannya nanti mati, saya bersihkan akuariumnya. Jadinya saya yang sakit. Orangnya bisa ikut mati. Orangnya jadi ikut sakit kedinginan ya. Nggak tahu ya ikannya kedinginan apa enggak. Rasanya dia sudah adaptasi gitu ya. Nah, ayo kita belajar bahwasanya kebenaran itu dari Alkitab saja ya. Jangan ditambah yang lain-lain. Apa yang sudah di kanon ya kita percayai. Dan yang terpenting harus mengenal pribadi Tuhan Yesus. Benar nggak? Benar. Kalau kita mengenal pribadi siapa Allah kita, ternyata Allah itu ada. Amin. Amin. Allah itu beserta kita. Allah itu menyertai kita sampai akhir zaman. Untuk selama-lamanya dia beserta kita. Pertolongan Allah selalu tersedia. Haleluya. Hari ini, ayo siapa yang bimbang dan ragu karena baca falsafah, baca berita-berita, ayo kembali berpegang teguh kepada Alkitab. Dasar yang teguh ya. Alkitab itu adalah dasar yang teguh. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya kami yakin firman-Mu itu tetap untuk selama-lamanya. Dan firman-Mu tetap bersama kami. Sehingga kami bisa, hidup kami ini dikontrol oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu ada di dalam kami. Dan kami ada di dalam Engkau Yesus. Sehingga menuntun kehidupan kami dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat dahsyat Tuhan Yesus. Kami hanya percaya pada Engkau Yesus. Dan kepercayaan kami itu tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dengan keyakinan kami penuh pada firman-Mu. Sehingga firman-Mu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau Allah yang benar-benar ada. Engkau Allah yang baik. Engkau selalu baik. Tuhan, terima kasih sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua umat manusia. Tuhan, pagi hari ini bila ada yang ragu-ragu karena falsafah dunia, karena berita-berita medsos dan sebagainya,
Tuhan, kami ini tetap mau percaya kepadamu sebagai batu karang yang teguh. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah Allah yang menyediakan bagi kami. Engkaulah pelindung bagi janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bila pagi ini kami mau beraktivitas, Tuhan sertai kami. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami kemampuan untuk melaksanakan pekabaran Injil, amanat agung, supaya kami dapat memuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk mereka yang merasa sendiri, Engkau menyertai. Mereka yang hidup sendiri mungkin merasa sepi di momen Natal ini, Tuhan menghiburkan mereka. Tuhan memberi aktivitas positif buat mereka. Dan biarlah sukacita mereka kembali, sukacita yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Tetap sukacita, tetap semangat. Kerja lebih baik lagi. Haleluya. Melayani lebih baik lagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Baik yang nanti siang, nanti malam. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow. Haleluya. Amin.